1 Oktober 1956, Ibu Pertiwi dirundung lara. Serangkaian penyiksaan terhadap 7 jenderal dilakukan. 7 nyawa dalam 6 jam disatukan ke dalam satu lubang. Gerakan 30 September 1965 yang dirancang oleh pemimpin PKI D.N. Aidit dengan tujuan mengganti ideologi. Pemberontakan ini merupakan serangkaian peristiwa kelam yang dialami Indonesia. Langkah awal bagi PKI adalah mengencarkan isu Dewan Jenderal untuk memimpin langkah dengan tujuan mematikan langkah Dewan Jenderal dengan maksud menggulingkan kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Ruangan terasa lengan dengan orang-orang yang padat berpikir untuk mengutarakan pendapat. Segelintir lainnya mengajukan dan yang menyidak, mulai melancarkan rencana yang dirancang dalam keadaan pertemuan partai pada saat itu. Inilah saatnya untuk kita merebutkan kekuasaan. Kita harus cepat, kita harus mendahului, jangan sampai didahului. Dan jangan harap kepada jenderal-jenderal membiarkan kita hidup pada saat Bung Karno telah kehilangan kekuasaannya. Saya yakin semua taktik kita akan berhasil. Perwira yang saya bina telah berlatih keras di lubang buaya. Mereka semakin kuat dari hari ke hari. Kumpulkan semua perwira dan segeralah menyusun kekuatan. Silakan minum dulu. Cepat atau lambat, ajal Soekarno telah tiba dan kita akan merebut kekuasaannya. Rekan ketua ini berpesan agar gerakan ini harus bersifat terbatas dan merupakan gerakan militer. Menurut Anda, siapa yang pantas memimpin PKI ini? Saya kira semua sudah jelas. Apakah ada pertanyaan? Siap, tidak, Komandan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kunci gerakan ini ada di kelompok dengan satu alih. Mereka yang akan menculik para jenderal. Jika kelompok ini gagal, maka akan terjadi kegagalan bagi seluruh gerakan. Bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Mengerti? Siap, mengerti. Baik, kembali ke posisi masing-masing. 30 September 1965, pelancaran pergerakan menuai kasat hitam. Akan banyaknya rentetan kejadian yang membisu namun berupa saksi. Kelamnya peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh petinggi negara kala itu. Jenderal-jenderal yang diselimuti fitnah malah akan dibunuh dengan semena-mena. Para PKI yang beranggapan bahwa mereka sudah pada jalan yang tepat meluncur tanpa takut, menculik satu persatu Dewan Jenderal untuk dihakimi dengan cara yang mereka miliki. Buka, cuma buka. Buka. Ya, pergi. Kenapa? Pergi sekalian bawa anak-anak. Ade Irma berlari ke arah ibunya. Tiba-tiba prajurit itu menembak tembakannya dan mengenai Ade Irma Suryani, terhitung 3 peluru. Istri Nasution langsung memerintahkan suaminya untuk bergegas pergi. Ada apa ini? Kami mencari Bapak Nasution. Hai Nasution.
Di mana Bapak? Bu, di mana Bapak? Bu, di mana Bapak? Bu, di mana Bapak? Bu, di mana Bapak? Mana Bapak? Sedang tidur. Bangunkan, ada tamu. Jenderal diminta untuk menemui presiden sekarang. Saya mau ganti baju dulu. Tidak usah, Jenderal. Ada apa? Tidak sopan. Saat Jenderal Ahmad Yani berbalik dan hendak menutup pintu, Cakrawirawa sudah lebih cepat melesatkan pelurunya dan terhitung 2 hingga 3 peluru bersarang. Hatiku takkan pilu karena gugur pahlawan. Bereskan. Apa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Ada apa lagi? Jenderal, ayo ikut kami. Ada apa ini? Kami diperintahkan untuk membawa jenderal. Dari siapa? Dari atasan kami. Apakah saya harus ganti pakaian dulu? Tidak usah, jenderal. Jenderal, keadaan sedang genting sekarang. Jenderal diharapkan menghadap ke presiden sekarang. Baik. Jenderal disuruh menghadap ke presiden sekarang. Sudah jam berapa sekarang? Hampir pagi. Hampir pagi, tidak saya dengar kan? Tidak, jenderal. Situasi sedang darurat saat sekarang ini. Bentar, saya lihat coba dulu. Tidak usah, jenderal. Ada apa ini? Mana dorongmu? Mana dorongmu? Pak, ada suara tembakan, Pak. Ada suara tembakan. Bu, ini punya siapa, Bu? Gak tahu, Pak. Nyangkut. Keluar, jenderal! Kami perintahkan Pak Jenderal menghadap ke Bapak Presiden sekarang. Bentar, saya panggil dulu. Jenderal, keluar jenderal. Jenderal, ayo, jangan membuang-buang waktu. Ayo jenderal,
dibawa ke rumah penyiksaan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Semua yang berada di bawah rumah penyiksaan tersebut bersenandung riang melihat para dewan jenderal yang diarak seperti hewan tersebut. Terjadi penyiksaan dan penyilitan kepada 7 dewan jenderal tiada hati. Nampaknya sudah menjadi tradisi. Mereka menyiksa tanpa berbesit rasa kemanusiaan. Ayo lawan, kalau kamu itu memang anggota jenderal, kamu harus mati. Memasukkan dewan jenderal ke dalam lubang buaya dengan disertakan tembakan. Teriakan manusia-manusia haus darah yang mengelilingi lubang buaya pun semakin keras seiring gerakan yang mereka ciptakan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia? Pada 4 Oktober 1965, jenazah para jenderal dievakuasi dari lubang buaya. Evakuasi tersebut dipimpin oleh Maijen Soeharto. Kondisi para jenazah sangatlah memprihatinkan karena para jenazah sudah membusuk. Bahkan beberapa jenazah sulit untuk diidentifikasi karena kondisi yang sudah membusuk. Dan pemakaman pun dilaksanakan secara militer untuk menghormati para jenderal yang gugur karena mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Monumen pahlawan revolusi dibuat untuk menghormati para jenderal yang gugur tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur.